Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Oke. Nah teman-teman semua, seperti biasa kita akan menonton sebuah video kali ini berbeda. Nah ini bersumber dari channel YouTube Indonesia ya. Ini apa? Dix Indonesia ya. Ini adalah channel YouTube yang baru saya temui. Nah, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini karena channel ini juga untuk subscribe-nya hampir sama dengan saya, dan semoga saling mendukung ya teman-teman ya. Nah, ini video ini berjudul ternyata begini posisi bahasa Indonesia dan Mandarin bagi Tionghoa Indonesia. Nah, seperti apa sih videonya? Biar tidak salah paham teman-teman, tonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Kemudian teman-teman kasih tanggapan dan juga komentar buat teman-teman. Oke. Ya, langsung saja ke videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mandarin merupakan salah satu bahasa asing yang terdapat di Indonesia. Kedudukan bahasa Mandarin sebagai bahasa asing di Indonesia telah ditetapkan dalam Seminar Politik Bahasa 1999, yang menyatakan bahwa bahasa Mandarin merupakan bahasa asing, bukan bahasa daerah. Pada akhir masa Orde Baru, jumlah kursus bahasa Mandarin masih sedikit. Proses pembelajarannya pun belum mengacu pada standarisasi kompetensi bahasa Mandarin secara internasional, yakni Hanyusui Poing Kaoshi atau HSK. Tes HSK dikelola oleh Hanban, badan resmi negara China yang bertanggung jawab untuk pengenalan bahasa Mandarin ke seluruh dunia. Saat itu, jumlah kursus bahasa Mandarin mulai berkembang pesat. Dari 4 kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, pada tahun 2000, lalu menyebar ke 20 provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Orang Tionghoa di Indonesia masih menggunakan bahasa Mandarin sesama mereka di tempat umum, karena adanya sejarah dan keberlanjutan budaya Tionghoa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa Mandarin telah menjadi bagian penting dari identitas budaya Tionghoa di Indonesia, di mana komunitas Tionghoa memiliki kebiasaan menggunakan bahasa Mandarin dalam komunikasi sehari-hari. Salah satu faktor utama adalah pengaruh budaya dan nilai-nilai keluarga yang kuat. Keluarga Tionghoa di Indonesia seringkali meneruskan bahasa Mandarin dari generasi ke generasi, sebagai cara untuk menjaga tradisi dan memperkuat ikatan keluarga. Bahasa Mandarin juga menjadi media komunikasi di dalam keluarga, terutama dalam lingkungan yang lebih tradisional. Selain itu, bahasa Mandarin juga dianggap sebagai simbol prestise dan identitas budaya. Penggunaan bahasa Mandarin dapat menjadi sarana untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan dengan akar budaya Tionghoa, serta menunjukkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka. Di tempat umum, penggunaan bahasa Mandarin dapat memberikan rasa kebersamaan dan keakraban antara anggota komunitas Tionghoa di Indonesia. Selain faktor budaya, penggunaan bahasa Mandarin juga didorong oleh kebutuhan praktis. Banyak anggota komunitas Tionghoa di Indonesia masih memiliki hubungan bisnis atau keluarga di Tiongkok atau di negara-negara berbahasa Mandarin lainnya. Penggunaan bahasa Mandarin memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dan efisien dalam konteks ini. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan dominan di Indonesia, penggunaan bahasa Mandarin di antara komunitas Tionghoa tidak bertentangan dengan integrasi dan partisipasi mereka dalam masyarakat Indonesia. Banyak anggota komunitas Tionghoa juga fasih dalam bahasa Indonesia dan dapat berkomunikasi dengan lancar dalam kedua bahasa tersebut. Bahasa Mandarin tetap berfungsi sebagai bahasa warisan dan sarana untuk mempertahankan identitas budaya yang unik di tengah keragaman bahasa dan budaya di Indonesia. Ada sebuah pertanyaan, apakah menggunakan bahasa Mandarin di Indonesia tidak nasionalis? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu terlebih dahulu posisi bahasa Mandarin. Sebagai bahasa nasional Tiongkok, bahasa Mandarin layaknya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Hakka, Kanton, Hokkien dan lain-lain layaknya bahasa daerah seperti bahasa Aceh, Batak, Jawa, Bali dan sebagainya. Suku-suku ini dikategorikan sebagai suku Han Chinese oleh pemerintah Tiongkok. Bahasa Mandarin bukan bahasa asli orang Tionghoa perantauan. Bahasa Mandarin tidak seperti bahasa Indonesia yang menggunakan alfabet Latin, A, B, C, dan memiliki aksaranya sendiri, sehingga belajar bahasa Mandarin tidaklah mudah.
harus belajar cara pelafalan dan menghafal aksara kanji yang rumit, karena bahasa Mandarin tidak mengenal adanya alfabet. Orang Tionghoa kebanyakan menggunakan bahasa sukunya masing-masing, seperti bahasa Hakka dan bahasa lainnya yang memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan Mandarin. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berkembang begitu pesat, hingga menjadi penyaing Amerika Serikat membuat banyak orang di negara-negara lain mulai menaruh perhatian lebih kepada bahasa Mandarin. Orang Tionghoa perantauan juga melihat kesempatan ini, sehingga anak-anak Tionghoa sekarang mulai belajar bahasa Mandarin. Jadi, orang Tionghoa yang menggunakan bahasa Tionghoa dan jarang menggunakan bahasa Indonesia, bukannya tidak nasionalis. Hanya saja, kita harus melihat segala sesuatu itu dengan analogi bahwa kita ada di posisi tertentu dengan menggunakan pengandaian-pengandaian tertentu. Contoh, sesama Tionghoa pun banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapannya, jika berbeda bahasa dialeknya. Misalnya, si Anton hanya bisa bahasa Hakka sedangkan si Buton hanya bisa bahasa Hainam. Tentunya kalau ngobrol pasti tidak nyambung, karena itu satu-satunya solusi, ya cuma pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menurut gue sih penting. Gue ini orang Hokkien asal Kinmen, jadi gue rasa gue seharusnya bisa bahasa Hokkien. To some extent, pas gue lagi dengar bahasa Hokkien, entah di Taiwan, entah di Singapura, di Malaysia, gue lebih merasa at home. Karena itu bahasa yang digunakan oleh orang tua gue at home. Gue dari kecil nggak diajarin bahasa Hokkien gitu, sebenarnya ada jihan gitu. Cuman gue rasa sih gue pelajari ini untuk mengetahui budayanya nenek moyang gue yang berasal dari Cina sana. Menurut gue juga semacam kayak memberikan hormat kepada nenek moyang gue yang berbahasa Hokkien. Sebenarnya sekarang bahasa Mandarin Putonghua, garis miring Guoyu, garis miring Huayu, garis miring Hanyu itu sebenarnya udah menjadi semacam pemersatu dari semua suku Tionghoa di seluruh dunia. Gak cuma orang Tiongkok, gak cuma orang Taiwan, semua Tionghoa perantauan tuh sebenarnya menggunakan bahasa itu untuk berkomunikasi antara satu sama lain. 联合国的那个官方语言有6个，英语、法语、西班牙语、阿拉伯语、俄罗斯语和中文。会讲中文的话呢，其实对你的那个生活，不管是找工作也好，或者是交朋友也好，学习也好，都会有很大的帮助。所以我不说你必须得会讲中文，毕竟假设你是住在印尼，然后你是一个假设菜市场里卖菜的，你住在雅加达，那你会雅加达的印尼语那就够了。但是如果假设你想要在更上一层楼，可能去从事学术研究啊，或者是做这个国际贸易啊，多多少少你还是得会的。我觉得，中国现在这么强，很多的这个中国的这个公司厂商，他们都来印尼，不管是销售也好，或者在印尼生产也好，他们一定会雇佣到印尼的人，那表示他们会需要翻译，他们会需要口译。就是我的感觉，就是把它当做是一个提升自己的能力的一个方式吧。所以我也不是说你必须得会，但是如果你会的话，当然是一个加分点。我现在在宏华工作，宏华这个中文的补习班，然后里面的老师们的中文都很流利，对，他们也都是印尼华人，那他们的中文都很流利，所以我觉得我身旁会讲中文的人，会讲中文的印尼华人还算是挺多的，但是至于整体上来看的话呢，我其实觉得还算是少的，就是比例上还算是少的，只是刚好我周围的人都是会讲中文的这样子。你刚刚说的比例是几比几？几比几？这不是一个官方统计的数字啊，这只是我的猜测。大概我觉得应该3比7吧，3会讲，7不会讲。大部分的这个雅加达的华人都是家里已经没有讲中文的习惯，也没有讲方言的习惯。我记得我在小学的时候，那个真正会讲中文的，就是真正在家里有讲中文的习惯的，除了我以外，全体只有2个。然后在国中、高中的时候呢，好像只有1个。
sebagai keturunan Tionghoa nggak bisa ngomong bahasa Mandarin itu ya oke-oke aja. Dimanapun juga kan kita pegangnya KTP Indonesia, paspor Indonesia, kita tuh belajar sejarah Indonesia, kita merasa bahwa kita tuh orang Indonesia. Jadi mungkin emang udah dari lahir kita memang berjodoh sama bahasa Indonesia. Cumanya pernah gak sih kalian pikir orang-orang yang tinggal di misalnya Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka dari kecil ngomongnya bahasa Jawa, dan mereka pasti sekolah ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi habis mereka lahir, mereka langsung punya satu kebiasaan untuk bisa ngomong dua bahasa. Sumatera Utara, mungkin orang Batak dari kecil ngomong ke orang tua pakai bahasa Batak, sama dia di sekolah belajar bahasa Indonesia. Orang di Jawa Barat, di Bandung, dari kecil ngomongnya bahasa Sunda, pasti sekolah ngomongnya bahasa Indonesia. Ini tuh suatu keadaan yang sangat khusus yang menjadikan orang Indonesia itu pada umumnya itu bisa lebih dari satu bahasa. Menurut gua, kita yang sebagai orang keturunan Tionghoa, apakah mungkin kita juga pelajari bahasa dari nenek moyangnya kita supaya kita bisa seperti orang-orang di provinsi lainnya. Jadi ini kata-kata untuk orang Jakarta ya, karena kalau misalnya untuk di provinsi lain saya nggak tahu gitu. Kalau misalnya orang Jakarta, emang banyak teman-teman dari saya yang kurang pengen belajar bahasa Mandarin. Jadi kalau misal kita bisa satu bahasa Mandarin ini, ya ini menjadikan level kita sama seperti orang-orang yang tinggal di Jawa Tengah, di Jawa Barat, yang mereka langsung udah bisa dua bahasa. Dan kalau misalnya mereka bisa bahasa Inggris, berarti udah 3 bahasa dong kan ya. Kalau misalnya kita cuma bisa bahasa Indo dan bisa bahasa Inggris, berarti kan kita cuma 2 dong, kalah dengan mereka. Ya, cobalah kita tingkatkan diri kita. Gak harus untuk preserve kayak budaya atau gimana. Cuman ya pikirkanlah ini sebagai satu cara untuk meningkatkan diri. 我个人认为呢，毕竟这是一个文化的那个文化融合的一个现象，就是说，就像美国的德裔啊，或者是英格兰裔啊、苏格兰裔啊，他们到了美国也不见得会讲德文或那个苏格兰文或爱尔兰文，但是他们变成就是生出了一种新的文化，就是一种新的美国文化。那我的观点是，那印尼华人他们在印尼已经经过了多少的这个历史事件呢？大家也都知道，1965年的排华，1998年的排华，然后就是语言学习的禁令啊等等，就是把我们形塑成了一个新的族群。我觉得是这样的。那我们是不是华人？你要论血统的话，我们的确是华人。那你们要不要把我们当作是华人呢？我觉得。那就是随便你咯，我是这么觉得的，那就随便你。你觉得我们不会讲中文，我们就不。Namun tidak diikuti dengan rakyat Tiongkok. 华人那好呀，我台湾人。Perkembangan pesat pembelajaran bahasa Mandarin pada masa reformasi terjadi bersamaan dengan kemajuan Republik Rakyat Tiongkok dalam bidang ekonomi dan politik di dunia internasional. Setelah masa reformasi berjalan lebih dari 20 tahun, bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa asing yang diminati di Indonesia. Jika sebelumnya pembelajaran Mandarin hanya ditujukan kepada masyarakat Tionghoa, kini masyarakat non-Tionghoa pun ikut mempelajari bahasa Mandarin. Pelajaran bahasa Mandarin kini justru diberikan di banyak sekolah swasta maupun negeri, dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, kursus bahasa Mandarin juga berdiri di mana-mana. Meskipun pembelajaran bahasa Mandarin mengalami perkembangan selama masa reformasi, namun tidak diikuti dengan perubahan persepsi masyarakat luas terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini kemungkinan akan berdampak pada perkembangan bahasa Mandarin yang sedang berlangsung di Indonesia, terutama jika pertumbuhan pesat pembelajaran bahasa Mandarin dilihat sebagai sesuatu yang mengancam oleh kelompok yang masih berprasangka negatif terhadap kebudayaan Tionghoa. 来自未来的小赖想用来做个补充，就是我觉得大家在学校只说印尼文，虽然在一方面确实有点可惜，不过我觉得它也有它的好处，因为这样子我们就有办法跟非华裔的老师或同学无障碍的相处，让大家可以好好的团结起来，不用过度在意别人是从哪个种族来的。所以我在学校没有遇过什么种族歧视发生在我或朋友的身上，也不会有人因为种族不同而不想跟某某人做朋友，至少我印象中是这样子的。
Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Kita setelah menonton video ini lumayan banyak yang kita dengarkan ya teman-teman. Banyak sekali yang harus kita tanggapi bahwasanya orang Tionghoa juga mereka mempunyai jiwa nasionalisme di Indonesia. Dan dia juga pengen mempelajari bahasa Indonesia dan mereka juga termotivasi oleh orang Indonesia yang orang Indonesia sejak lahir sudah dari kecil sudah terbiasa dengan bicara dengan dua bahasa sekaligus, bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya masing-masing dan bahasa Indonesia. Nah, mereka tidak mau kalah ya, mereka harus bisa menguasai bahasa lebih dari dua itu ya. Bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah gitu kan. Tidak mau kalah ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman tanggapan dari saya. Silahkan teman-teman jika ada tanggapan lain komen di kolom komentar. Dan juga teman-teman yang sudah subscribe terima kasih, dan yang belum subscribe segera subscribe dan silahkan share video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.